Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di kesempatan kali ini. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai benefit cost ratio. Jadi nilai perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya. Ya. Oke, saya masuk saja. Saya lanjut. Ya. Jadi di sini yang biasanya digunakan untuk benefit cost ratio itu digunakan untuk perhitungan-perhitungan untuk proyek publik ya biasanya. Karena di situ kita harus melihat dari segi manfaat yang didapatkan dan juga biaya atau cost yang harus dikeluarkan. Di dalam proyek publik itu tidak hanya manfaat itu adalah keuntungan, tetapi juga manfaat mungkin dari segi pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar atau daerah sekitar akibat dari proyek-proyek yang nanti dibangun. Ya. Oke. Biasanya untuk proyek publik ini kan dikuasai dan didanai, dioperasikan oleh pemerintah. Skala proyeknya pun juga lebih besar dibandingkan dengan proyek swasta ya. Dan untuk proyek publik ini memerlukan investasi sehingga memerlukan evaluasi ekonomi secara ekonomi tekniknya. Proyek publik ini menyangkut faktor penting yang berbeda dengan faktor swasta. Misalnya, tujuan dari proyek itu apa, sumber modalnya dari mana, dan metode pendanaannya seperti apa. Gitu. Dalam metode perbandingan manfaat terhadap biaya atau benefit cost ratio, biasa digunakan untuk mengevaluasi proyek publik. Kriteria kelayakan proyek publik itu adalah manfaat yang diperoleh itu lebih besar daripada biaya-biaya yang dikeluarkan. Definisinya, ya, manfaat itu atau benefitnya adalah konsekuensi yang menguntungkan masyarakat, ya, yang menguntungkan masyarakat, misalnya menguntungkan dari segi apa saja, halnya kalau misalnya pembangunan infrastruktur jalan itu saja, meningkatkan ekonomi daerah sekitar, terus memperlancar lalu lintas di daerah sekitar, ya kan? Terus mungkin manfaat-manfaat yang secara tidak langsung diperoleh oleh masyarakat tersebut. Cost ini adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Manfaatnya ini yang menerima adalah masyarakat, tetapi cost yang dikeluarkan oleh ini adalah pemerintah. Beda kalau dengan proyek swasta. Proyek swasta itu adalah manfaat yang menerima, ya, rata-rata gitu. Rata-rata proyek yang untuk proyek swasta itu adalah manfaat yang menerima adalah pihak swasta tersebut yang membangun, dan cost yang mengeluarkan itu adalah orang yang nanti akan menerima manfaat tersebut. Ya. Nirmanfaat. Nah, nirmanfaat ini adalah konsekuensi negatif dari proyek pada masyarakat sekitar. Misalnya apa saja nirmanfaatnya? Nirmanfaatnya mungkin karena secara jangka pendek terganggunya masyarakat di area sekitar akibat pembangunan. Hilangnya fasilitas umum ya akibat pembangunan tersebut. Misalnya harus menghilangkan bangunan-bangunan gitu, atau misalnya kalau pelebaran jalan kita harus melakukan pembebasan tanah. Kalau di daerah kota itu kan harus mengurangi space tanah kanan kirinya gitu ya. Nih. Contohnya manfaat yang diterima ya untuk daerah atau masyarakat sekitar, yang pertama adalah meningkatnya citra daerah tersebut. Sebagai contoh,
dulu itu kita belum pernah mengetahui yang namanya kabupaten yang sekarang akan dibangun atau ditempati untuk ibu kota, gitu kan? Nah, karena nanti posisinya atau tempatnya itu ada di kabupaten tersebut, di Kalimantan tersebut, kita jadi tahu sekarang itu, sehingga citra daerah tersebut juga akan meningkat. Yang kedua adalah potensi sebagai tempat penyelenggaraan konferensi atau misalnya kalau itu biasanya untuk ajang-ajang perlombaan itu ya, perlombaan entah olimpiade ataupun perlombaan-perlombaan yang serupa. Seperti kalau di sekarang itu untuk Piala Dunia lah, Piala Dunia. Jadi yang awalnya belum mempunyai stadion mau tidak mau harus menyediakan stadion, ya kan? Terus nanti manfaatnya setelah stadion itu selesai digunakan untuk Piala Dunia, ya manfaatnya untuk daerah sekitar tersebut. Terus meningkatnya pendapatan penduduk lokal. Biaya yang dikeluarkan itu untuk apa saja? Biaya yang dikeluarkan itu yang pertama untuk desain dan pembangunannya, yang kedua adalah biaya operasional dan pemeliharaannya. Ini kan yang mengeluarkan kalau untuk proyek publik kan pemerintah. Terus nirmanfaatnya adalah kehilangan fasilitas umum, kehilangan kehidupan flora dan fauna. Itu jangka pendeknya ya tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu mungkin terganggunya penduduk sekitar akibat pembangunan tersebut. Kalau misalnya pada saat musim kemarau itu banyak debu yang mengakibatkan terganggunya kesehatan masyarakat di sekitar pembangunan tersebut. Kesulitan dalam evaluasi ekonomi teknik untuk proyek publik itu adalah biaya dan manfaat proyek swasta lebih jelas, di mana biaya yang mengeluarkan adalah orang yang membangun, manfaat yang menerima adalah orang yang membangun juga. Ya, dan untuk proyek swasta ini biasanya yaitu ditanggung oleh perusahaan dan manfaat yang dinikmati juga perusahaan. Kalau proyek publik, biaya yang harus ditanggung itu adalah pemerintah yang menanggungnya dan manfaat yang potensial itu dinikmati oleh masyarakat. Tidak ada hubungan antara proyek publik dengan pemilik proyek. Jadi kalau di proyek publik itu kan tidak. Misalnya kalau di proyek swasta lah, proyek swasta saya mau membangun sebuah kantor gitu. Saya membangun sebuah rumah itu, saya yang membiayai, saya nanti akan menjadi yang menikmati dari pembangunan rumah tersebut dan nanti saya sebagai pemiliknya, ya kan? Saya pada saat pembangunan sayalah pemilik proyek tersebut. Tapi kalau di proyek publik itu kan jadi pemilik proyek, ya, pemilik proyek itu adalah pemerintah, ya, pemerintah, dan nanti yang menerima manfaatnya adalah swasta. Nah, pemilik proyek ini dia hanya pada saat pelaksanaan saja, ya, ataupun operasionalnya saja, gitu. Tidak ada motivasi untuk mendapatkan laba dari proyek. Ini adalah proyek pemerintah atau proyek publik. Tidak ada standar keuntungannya karena ini berkaitan dengan tadi masyarakat. Tingkat bunga seringkali kontroversial dan sensitif terhadap kondisi politik. Ya, kondisi politik ini kan sangat mempengaruhi dari tingkat suku bunganya. Ya, kalau kondisi politiknya dia stabil, otomatis tingkat suku bunganya juga akan konstan, stabil. Kalau bergejolak pasti akan fluktuatif juga. Tingkat bunga pada proyek publik ini adalah untuk proyek swasta, tingkat bunga dimaksudkan secara langsung mengarah pada pemilik proyek untuk memaksimalkan laba dan meminimalkan biaya. Sedangkan untuk proyek publik tidak untuk memperoleh laba, tetapi untuk memaksimalkan manfaat-manfaat secara sosialnya.
Pemilihan tingkat bunga pada sektor publik ini bertujuan untuk menentukan bagaimana dana yang tersedia sebaiknya dialokasikan terhadap proyek-proyek yang saling bersaing untuk mencapai tujuan sosial. 3 pertimbangan utama dalam menetapkan tingkat bunga pada analisis ekonomi teknik proyek publik yaitu yang pertama tingkat bunga dari modal pinjaman, biaya kesempatan dari modal yang ditanggung badan pemerintah, dan biaya kesempatan dari modal yang ditanggung para pembayar pajak. Metode benefit cost ratio ini adalah perbandingan dari nilai ekuivalen manfaat-manfaat terhadap nilai ekuivalen biaya-biaya yang dikeluarkan. Nilai ekuivalen yang digunakan kita bisa menggunakan annual worth, present worth, ataupun future worth. Ada rumus umum benefit cost ratio. Yang pertama secara konvensional, yang kedua secara termodifikasi. Ya. Oke, ini adalah rumus benefit cost ratio kita menggunakan present worth. Secara konvensional, rumusnya adalah present worth dari manfaat atau total proyek dibagi dengan present worth biaya-biaya total proyeknya. Manfaat total proyek ini adalah B, benefit. Ya. Sedangkan biaya total proyek itu adalah investasi awal ditambah dengan operasional dan present worth operasional dan perawatan, maintenance, operational and maintenance. Ini adalah perhitungan secara konvensional. Kalau secara termodifikasi, di mana di sini adalah benefit cost ratio dengan rumus termodifikasi menggunakan perhitungan menggunakan present worth, itu adalah present worth benefit dikurangi dengan present worth operational and maintenance, biaya operasional dan perawatan, dibagi dengan investasi awal proyek. Ini. Kalau untuk annual worth, ya, benefit cost ratio dengan cara annual worth, yaitu untuk cara konvensional itu adalah annual worth manfaat dari total proyek, benefit dari total proyek dibagi dengan annual worth biaya total proyeknya. Ya. Biaya total proyeknya di sini adalah capital recovery, ada pengembalian modalnya. Ya, pengembalian modal ditambah dengan annual worth, operational and maintenance. Kalau secara termodifikasi, annual worth benefit dikurangi dengan annual worth, operational and maintenance dibagi dengan capital recovery. Ya. Atau kita misalnya capital recovery ini dibagi menjadi dua, dengan sell face value atau tanpa sell face value. Kalau dengan sell face value, ya, capital recovery-nya adalah untuk benefit cost ratio dengan sell face value, annual worth benefit dikurangi annual worth operational and maintenance dibagi biaya investasi awal ini diannualkan, ya, dikurangi dengan sell face value-nya, ya, sell face value-nya. Kalau tanpa sell face value ya berarti hanya annual worth benefit dikurangi annual worth operational and maintenance dibagi dengan I, investasi awal proyek tersebut. Ini. Kalau untuk yang benefit cost ratio dengan present worth dan ada tambahan sell face value atau nilai sisa dari proyek tersebut atau alat misalnya, ini adalah secara konvensional rumusnya adalah present worth dari benefit total proyek dibagi dengan present worth biaya total proyek. Di sini present worth untuk total proyeknya itu adalah I, investasi awal dikurangi dengan present worth sell face value-nya, nilai sisa dari alat atau proyek ditambah dengan present worth operational and maintenance. Kalau secara termodifikasi itu adalah present worth benefit dikurangi present worth operational and maintenance dibagi dengan investasi awal dikurangi dengan present worth sell face value.
Sekarang kalau untuk rumus dengan benefit cost ratio dengan annual worth dan nirmanfaat. Ya, nirmanfaat yaitu untuk perhitungan konvensionalnya adalah annual worth manfaat dikurangi dengan annual worth nirmanfaat. Ya. Dimana di sini adalah terus dibagi annual worth dari total biaya yang dikeluarkan, yaitu annual worth benefit dikurangi annual worth disbenefit dibagi dengan capital recovery ditambah dengan annual worth operational and maintenance. Ya, ini atau bisa juga dengan cara annual worth manfaat dibagi dengan annual worth biaya ditambah dengan annual worth nirmanfaat. Catatannya, benefit cost ratio dari semua rumus akan memberikan hasil yang konsisten dalam menentukan diterima atau ditolaknya proyek. Di sini ada 3 kemungkinan, yaitu benefit cost ratio-nya kurang dari 1, atau benefit cost ratio-nya lebih dari 1, atau benefit cost ratio-nya sama dengan 1. Ini akan konsisten. Ya. Benefit cost ratio dari rumus dengan present worth dan annual worth akan menghasilkan nilai numerik yang sama. Jadi rekan-rekan bisa pilih salah satu saja, menghitung benefit cost ratio dengan present worth ataupun annual worth. Untuk evaluasi alternatif secara independen itu tidak terpengaruh oleh kelompok lain, ya, sehingga dalam pemilihan tiap alternatif dalam kelompok alternatif ini tidak tergantung pada alternatif lain, sehingga kita bisa tidak memilih alternatif tersebut, mengkombinasikan alternatif tersebut, atau kita memilih semua alternatif yang ada. Kriterianya, jadi alternatif yang dihitung secara independen itu apabila benefit cost ratio-nya lebih dari atau sama dengan 1, itu kita bisa pilih. Ya, atau kita bisa kombinasikan, misalnya ada dari 5 alternatif yang benefit cost ratio-nya lebih dari 3 gitu. Misalnya 3, kita bisa tidak memilih ketiganya atau hanya memilih, atau bisa memilih ketiganya atau hanya memilih satu dari ketiga benefit cost ratio yang nilainya lebih dari 1 tersebut. Kalau perbandingan alternatif secara mutually exclusive, jadi perbandingan yang dipengaruhi oleh kelompok atau alternatif lain, sehingga pemilihan alternatif dengan memaksimalkan benefit cost ratio yang berpotensi menimbulkan ranking yang tidak konsisten antara benefit konvensional dan benefit termodifikasi. Ini biasanya kalau untuk proyek-proyek pemerintah, ya, atau proyek publik itu diambil dengan benefit yang paling menguntungkan, paling berpotensi menguntungkan gitu. Sehingga nanti akan saya perlihatkan bagaimana cara menentukan benefit cost ratio dengan mutually exclusive tersebut. Oke. Prosedurnya dalam menginkrementalkan benefit cost ratio, yang pertama adalah susun alternatif menurut besarnya biaya investasi. Diambil dari investasi, kita hitung dari investasi yang paling kecil sampai dengan investasi yang paling besar. Yang kedua, bandingkan dua alternatif sesuai dengan urutannya. Kita kan tadi sudah di poin 1 sudah diurutkan investasi awal yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Terus kita bandingkan dua alternatif sesuai dengan urutannya. Hitung IRR incrementalnya atau BCR incrementalnya. Yang ketiga adalah pilih alternatif IRR incremental atau BCR benefit cost ratio incremental. Ini lebih dari perhitungan nomor 2. Pilih kalau misalnya mana yang paling besar gitu, mana yang paling berpotensi. Terus itu sebagai kita gunakan untuk membandingkan hasil perhitungan yang nomor 3 dengan alternatif berikutnya. Ulangi cara tersebut sampai dengan selesai. Oke. Untuk mempermudah memahaminya, saya berikan satu contoh di sini. Ini ada 3 alternatif ya, 3 alternatif proyek
di mana investasi modal awalnya untuk proyek A itu adalah $8.500.000, B itu adalah $10 juta, C adalah $12 juta. Biaya operasionalnya untuk proyek A adalah $750.000, proyek B $725.000, dan proyek C adalah $700.000. Salvage value-nya atau nilai sisanya itu adalah $1.250.000, proyek B adalah $1.750.000, dan proyek C adalah $2 juta. Manfaat tahunannya atau yang diperoleh setiap tahun untuk proyek A itu adalah $2.150.000, proyek B $2.265.000, proyek C adalah $2.500.000. Usia manfaat proyek 50 tahun. Tingkat suku bunganya adalah 10% per tahun. Ya. Ini karena di sini sudah urut berdasarkan nilai investasi yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Ini kan sudah A nilainya lebih kecil daripada B, B lebih kecil daripada C. Jadi ini sudah urut. Ya, setelah itu kita hitung present worth-nya. Kita menggunakan perhitungan benefit cost ratio menggunakan present worth. Oke, kita hitung biaya-biaya yang dikeluarkan dari masing-masing alternatif tersebut. Kita hitung yang alternatif A karena ini present worth ya, present worth, sehingga A ini tadi nilai investasi awalnya adalah $8.500.000 ditambah dengan biaya operasionalnya karena setiap tahun kan itu kan annual kita presentkan. Jadi $750.000 kita kalikan dengan present worth P per A karena $750.000 adalah annual yang kita cari, kita jadikan present gitu ya. Jadi P per A 10% 50 tahun. Sehingga didapatkan dari P per A 10% 50 tahun itu adalah nilainya 9,9148. Itu kita ambil dari tabel bunga majemuk yang sudah saya share di link LMS kita. Gitu. Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk proyek A itu adalah 15.936.000 sekian. Untuk proyek B, investasi awalnya adalah 10 juta. Operasional dan maintenance-nya adalah 725.000 dikalikan dengan present worth P per A 10% 50 tahun. Didapatkanlah di sini biaya yang dikeluarkan untuk proyek B itu adalah 17.188.000 sekian. Untuk yang proyek C, investasi awalnya adalah 12 juta ditambah dengan operasional and maintenance-nya 700.000 dikalikan dengan P per A 10% 50 tahun. Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk proyek A itu adalah 18.940.000 sekian. Oke, setelah present worth dari masing-masing investasi dari biaya ya present worth biaya dari masing-masing investasi sudah kita hitung. Sekarang kita hitung present worth dari manfaat yang diperoleh. Di sini tidak diperhitungkan nilai sisanya ya, salvage value-nya belum kita hitung. Oke, untuk proyek A tadi manfaat tahunannya adalah 2.150.000 kalikan dengan karena ini tahunan sehingga A kan annual kita jadikan present sehingga P per A 10% 50 tahun didapatkanlah 21 juta sekian. Proyek B didapatkanlah manfaat tahunannya 2.265.000 kalikan dengan P per A 10% 50 tahun didapatkanlah 22 juta sekian. Proyek C 2.500.000 kalikan dengan P per A 10% 50 tahun diperoleh 24 juta sekian. Kita lakukan perhitungan benefit cost ratio secara independen untuk yang proyek A saja dulu ya, proyek A dulu. Sehingga proyek A
untuk benefit cost ratio-nya adalah benefit atau manfaat yang diperoleh tanpa perhitungan tanpa salvage value itu adalah 21 juta sekian dibagi dengan 15 juta sekian ini ya. Sehingga diperoleh dia nilainya adalah 1,34 ya, sehingga ini lebih dari 1. Oke, secara independen proyek A ini bisa diterima ya, bisa diterima. Oke, setelah proyek A bisa diterima ya, proyek A nilai benefit cost ratio lebih dari 1 bisa diterima, maka proyek A itu kita gunakan untuk menginkrementalkan dengan yang proyek nilai investasi terbesar selanjutnya, yaitu proyek B. Hingga di sini keterangannya adalah delta B dikurangi dengan delta benefit dikurangi dengan delta cost untuk proyek B dan A ya, B dikurangi A. Sehingga di sini coba lihat di sini untuk benefit untuk proyek A itu kan 22 juta sekian dikurangi benefit proyek B adalah 22 juta sekian dikurangi dengan benefit proyek A 21 juta sekian dibagi dengan cost untuk proyek B dikurangi dengan cost untuk proyek A. Sehingga di sini ternyata diperoleh 0,91. Sehingga dia kurang dari 1. Karena nilainya kurang dari 1, maka proyek B ini tidak lebih menguntungkan dari proyek A. Maka tetap kita pilih proyek A. Ya, kita pilih proyek A. Nah, proyek A ini kita gunakan lagi untuk menginkrementalkan dengan proyek C. Sehingga nilainya adalah delta benefit dibagi dengan delta cost untuk proyek C dikurangi A. Ya. Sehingga di sini proyek C untuk manfaat atau cost atau manfaat yang diperoleh itu adalah 24 juta sekian dikurangi proyek A ya, manfaat proyek A 21 juta sekian dibagi cost yang dikeluarkan proyek C dikurangi cost yang dikeluarkan oleh proyek A. Ini diperoleh nilainya adalah 1,16 sehingga lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 sehingga proyek C itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan proyek A, maka kita pilih yang proyek C. Begitu ya. Oke, sekarang kita hitung dengan memperhatikan salvage value-nya atau nilai sisanya. Tadi untuk biaya kan tidak ada perubahan, perhitungannya sesuai dengan awal ya. Yang ada perubahan adalah yang present worth dengan memperhitungkan salvage value. Untuk yang memperhitungkan dengan salvage value tinggal ditambahkan tadi ya, tadi kan sudah kita peroleh di sini ya 21 juta sekian itu 22 juta sekian untuk B, 24 juta sekian untuk C, itu tinggal kalian tambahkan, rekan-rekan tambahkan untuk salvage value-nya. Salvage value-nya adalah yang untuk proyek A di sini ini adalah investasi awal 22.150 ditambah dengan salvage value dari proyek 1 juta. Mohon maaf, ini tidak P per A tapi P per F ya. Karena salvage value itu ada di akhir proyek. Ya, ada di akhir proyek. Oke, saya lanjutkan. Ya, sehingga ini adalah investasi awal 22.150 dialihkan dengan P per A 10% 50 tahun ditambah dengan salvage value-nya P per F yang karena nilai sisa ini adalah di akhir proyek. Kita mau jadikan present sehingga P per F 10% 50 tahun. Didapatkanlah nilainya 21 juta sekian. Untuk proyek B, manfaat untuk proyek B dengan perhitungan dengan ditambah salvage value diperoleh di sini adalah 22 juta sekian. Untuk yang proyek C
itu adalah 24 juta sekian. Caranya sama, kita lakukan perhitungan benefit cost ratio secara mandiri untuk proyek yang memiliki investasi paling kecil dulu, yaitu proyek A ini, sehingga benefitnya untuk proyek A itu adalah 21 juta sekian dibagi 15 juta sekian, diperoleh nilainya adalah 1,34 dan lebih besar daripada 1, sehingga proyek A ini bisa kita gunakan atau kita terima untuk melanjutkan perhitungan dengan atau menginkrementalkan dengan proyek yang memiliki investasi lebih besar selanjutnya. Ini delta benefit dibagi delta cost untuk B kurangi A itu adalah 22 juta sekian dikurangi 21 juta sekian dibagi dengan cost-nya untuk proyek B dikurangi cost untuk proyek A, sehingga diperoleh 0,91, kurang dari 1, sehingga proyek B tidak lebih menguntungkan daripada proyek A, sehingga kita tetap pilih proyek A sebagai perhitungan incremental selanjutnya untuk proyek C. Oke, ini adalah untuk yang incremental selanjutnya, di mana itu incremental selanjutnya itu adalah proyek C dikurangi dengan proyek A, yaitu delta benefit dibagi delta cost untuk C dikurangi A, proyek C dikurangi A, hingga diperoleh manfaat proyek C dikurangi manfaat proyek A ya dibagi dengan cost proyek C dikurangi cost proyek A. Manfaat proyek C adalah 24 juta sekian dikurangi manfaat proyek A adalah 21 juta sekian dibagi cost proyek C 18 juta sekian dikurangi cost proyek A 15 juta sekian. Diperoleh di sini 1,16 dan lebih besar daripada 1, sehingga proyek C itu lebih menguntungkan daripada proyek A. Ya, alternatif baik salvage dengan perhitungan dengan salvage value maupun tanpa salvage value, proyek C ini yang paling menguntungkan. Oke, tadi perhitungan dengan cara present worth. Sekarang kalau dihitung dengan cara annual ya, dengan cara annual tinggal yang tadinya kalau annual kan kita bagi menjadi rata ya, menjadi tiap tahunan, yaitu untuk annual worth biaya proyek A yaitu investasi awal 8.500.000 A per P yang dicarikan annual, yang diketahui P ditambah dengan 750 kan sudah annual, diperoleh 1.600.000 sekian untuk yang proyek A. Proyek B diperoleh 1.700.000 sekian, proyek C 1.900.000 sekian. Untuk manfaatnya di sini sudah memperhitungkan salvage value-nya ya. Di sini manfaat tahunannya itu adalah 2.150.000 ditambah dengan salvage value-nya ini 1.250.000, itu kan yang diketahui kan ini future dibagi dengan A dibagi F 10% 50 diperoleh 2.151.75 dolar. Proyek B 2.266.505 dolar. Proyek C 2.501.720 dolar. Oke, sama caranya kita cari independen benefit cost ratio secara independen untuk proyek dengan investasi paling kecil dulu yaitu proyek A. Ini diperoleh manfaat proyek A 2.151.75 dolar dibagi 1.607.310 dolar yaitu cost untuk proyek A, diperoleh di sini 1,34 lebih besar daripada 1. Proyek A diterima dan itu digunakan untuk menginkrementalkan proyek investasi terbesar selanjutnya yaitu proyek B. Ini dari incremental proyek B dan A
itu ternyata diperoleh hasilnya adalah 0,91, lebih kecil daripada 1, sehingga proyek A tetap dipilih ya, karena proyek B tidak lebih menguntungkan daripada proyek A. Terus proyek C ini kita inkrementalkan dengan A lagi, karena tahap kedua ini kan diperoleh tetap dipilih proyek A. Ini cost proyek manfaat proyek C dikurangi manfaat proyek A dibagi cost proyek C dikurangi cost proyek A, diperoleh 1,16, lebih besar daripada 1. Ini adalah sehingga dari perhitungan present worth ataupun annual worth, proyek C tetap yang paling menguntungkan. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, dari ketiga cara tersebut ya, tanpa present worth tanpa selfish value, present worth tanpa dengan selfish value ataupun annual worth, ini nilainya sama ya. Ini 1,34, 0,91 dan 1,16. Ini ya. Ini tadi yang di ini ya, di mana tadi? Dari semua rumus akan memberikan hasil yang konsisten dalam menentukan diterima atau ditolaknya, yaitu benefit cost ratio nilainya. Ini akan konsisten sesuai dengan perhitungan kita tadi ini ya. Oke, selanjutnya ini ada contoh soal. Ini ada sebuah perusahaan kontraktor berencana untuk membeli sebuah alat berat. Terdapat 3 buah alternatif dengan usia pakai masing-masing 6 tahun. Tersedia dengan perkiraan arus kas sebagai berikut. Minus artinya itu adalah investasi tanpa tanda terus ya, atau cost gitu ya, cost. Terus untuk yang tanpa tanda minus itu adalah manfaat ya, manfaat yang diperoleh. Tingkat suku bunganya ini adalah 1N% per tahun. N itu adalah 1 digit terakhir dari NIM masing-masing ya, NIM masing-masing. Tentukan alat berat mana yang paling menguntungkan. Tadi harus diketahui sebelum kita melakukan perhitungan, kita susun dulu ini dari investasi dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Ini adalah clue awal kita. Oke ya, itu untuk penjelasan dari saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Semoga kita bisa ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.